Hari ini kita dibawa kepada pengenalan Tuhan lebih lagi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, pengharapan kita. Enggak ada Allah yang lain. Saya mengucap syukur hari ini firman Tuhan itu sebenarnya sudah tercover dari puji-pujian kita hari ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, menopang kita itu luar biasa. Gereja ini pun juga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita benar-benar melihat Tuhan yang hidup itu bukan hanya ada di samping kita, tapi menopang kita dengan kuat. Nah, gereja Tuhan itu harus mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini sama Tuhan. Gereja Tuhan tidak hanya cukup untuk memiliki kita pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi, enggak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pernah mengalami sendiri, mengalami Tuhan sendiri dan bukan hanya mengalami Tuhan. Bapak Ibu harus pernah melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Supaya kita tahu bahwa kekuatan kita itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan gak menolong kita. Itu penting sekali. Nah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu akan saya kasih judul Total Submission. Katakan sama-sama total submission. Apa itu total submission? Total submission itu adalah sebuah penyerahan diri secara total. Submission. Kekristenan itu tidak mungkin dibangun tanpa total submission. Kekristenan itu bahkan agama-agama di dunia ini ada total submissionnya tapi berbeda-beda. Sekali lagi agama di dunia ini submissionnya taatnya sama hukum. Begitu mereka punya hukum, ada syariat, ada Taurat, ada hukum agama. Mereka akan berusaha taat kepada hukum itu supaya nanti Tuhan mereka tidak marah sama mereka. Tapi di dalam kekristenan total submission kita bukan kepada hukum Bapak Ibu. Total submission kita itu kepada Allah, kepada Tuhan yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu memberikan teladan bahwa hidupnya memiliki total submission kepada Bapa. Oleh karena itulah kita sebagai orang percaya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kekristenan itu bukan sebuah konsep, bukan sebuah teori, bukan sebuah sistematika teologia. Bukan. Orang-orang yang seperti saya sekolah teologi dan lain sebagainya tidak akan ada artinya kalau kita nggak memiliki total submission. Mengapa total submission penting? Total submission itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Nah saya kasih contoh orang Ibrani, orang Yahudi itu. Coba Bapak Ibu lihat. Ini mereka memberikan semacam tefilah di atas kepala. Ini ada Alkitabnya, ada ayatnya. Ketika mereka memberikan yang namanya tefilah ini berisi Taurat ini. Berisi Taurat ditaruh di kepala gitu diikatkan. Kemudian ada yang diikatkan di tangan seperti ini. Tefilah ini juga diikatkan di kepala sama tangan. Nah mereka sampai sekarang melakukan hal ini sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap Tuhan Allah Yahweh dengan mereka melakukan aturan Taurat. Nah, kekristenan kita tidak sama dengan orang Yahudi. Perbedaan kita yang namanya kekristenan itu kita tidak perlu melakukan ritual-ritual seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan legalisme di dalam keagamaan. Oleh karena itulah orang Kristen harus mengerti dengan persis bahwa tidak penting melakukan ritual seperti ini. Gitu. Jadi kita bukan diikat sama ini lagi. Nah terus apa yang mengikat? Nah, yang mengikat kita sekarang adalah bagaimana kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kekristenan, Kristen. Kalau mau diukur pakai total submissionnya cara orang Yahudi ini, kita nggak ada apa-apanya Pak. Bu, jangankan sama orang Yahudi, sama orang agama-agama di dunia ini, kita nggak ada apa-apanya. Contoh, teman-teman kita yang muslim sekarang puasa. Ada yang 29 hari, nanti ada yang 30 hari. Bisa jadi mereka sama-sama 30 hari. Puasanya jelas. Puasa mereka mulai dari tadi pagi itu ya. Waktu mereka sebelum sholat subuh sampai nanti buka puasa sekitar kira-kira mau ke jam 6 atau jam 5 lebih sekian. Itu mereka puasanya jelas aturannya. Di luar itu mereka makan, mereka batal berarti puasanya. Nah itu aturan, itu syariat mereka. Di kekristenan puasanya kapan Bapak Ibu? Siapa di sini yang pernah puasa? Pernah. Walaupun itu 10 tahun yang lalu. Pernah ya? Oh pernah ya. Pernah lah pasti puasa. Bukan diet ya, beda puasa sama diet. Itu ya, jangan samakan puasa sama diet.
Nah puasa kita itu kan kelihatannya gak jelas. Saudara tanya sama Pastor Fani, sama tanya sama saya, tanya sama Pastor Joshua. Jawabannya pasti beda-beda. Dan bukan hanya itu, seluruh hamba Tuhan ketika ditanya puasanya caranya juga beda-beda. Nah puasanya kayak puasa Esther aja. Oh ada kayak puasa Musa aja. Kayak puasa macam-macam. Oh enggak, kalau puasa itu boleh minum air putih. Enggak, pokoknya segala yang putih-putih itu boleh. Pengkoang, sego putih, petek putih gitu. Akan jadi macam-macam. Mengapa kekristenan jadi gak jelas? Kekristenan bukan tidak jelas. Kekristenan harus Bapak Ibu ketahui kita sudah tidak perlu taat kepada syariat. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang adalah memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Beratnya di sana Bapak Ibu. Itu kelihatannya kayak sederhana gitu. Kalau gitu pastor kita ke gereja enak suka-suka sendiri dong. Kalau kita ke gereja mau ya budal, kalau nggak mau ya di rumah aja. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Itu jauh lebih sulit daripada mengikuti aturan seperti ini. Aturan seperti ini enak gitu. Ya, mereka contoh ya, puasa jam 4 ya, jam 4 mulai jam 4 sampai jam setengah 6 nanti. Mereka puasa nih. Begitu mereka berbuka puasa, apa yang dilakukan? Makan sebanyak-banyaknya, makan seenak-enaknya. Maka semuanya yang ada di sepanjang perjalanan dituku kabeh. Mulai teko es podeng, masih ada es podeng sekarang. Orang tua banget gitu kayaknya podeng. Es buah, es belewah dituku. Terus kemudian kolak dituku sembarang, gorengan, sembarang kalir dituku. Nah setelah di rumah dimakan ya dimakan. Tapi setelah itu makanannya juga sederhana Bapak Ibu. Makanannya macam-macam. Kalau dulu biasanya kalau enggak puasa cukup nasi sama lauk satu. Pindang, wak petik siji cukup. Nek poso gak cukup. Nasi, ono pindange, ono bebeke, ono pitike. Nek perlu ono sayur sing ono urangi. Jadi makanannya lebih bermacam-macam. Nah oleh karena itulah sebenarnya hidup dengan menggunakan syariat ini jauh lebih mudah. Tapi, dengar baik-baik. Ketika Bapak Ibu mau mengenakan pikiran Kristus, itu harus kita lakukan dengan total submission. Artinya seluruh hidup kita sekarang harus sepikiran dengan Yesus Kristus. Dan itu butuh proses yang tidak ringan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih selingkuh, orang Kristen yang masih pakai obat-obatan terlarang, orang Kristen yang masih suka gegeran, mending stop jadi orang Kristen karena percuma. Iya dong, kalau kekristenan masih suka kita pakai ini apa obat-obatan terlarang, terus kekristenan masih suka gegeran sama tonggone, kekristenan gak jadi berkat, kan mending gak jadi orang Kristen. Karena di kekristenan itu tuntutannya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau orang tidak mau seperti itu, orang hanya beragama Kristen. Hanya agama. Hanya dianggap kekristenan itu syariat. Koyo aku ngene iki. Gawe salib nang dindi. Cuman kayak ngedeni setan salibe. Tidak berarti apa-apa. Nah kekristenan itu harus berimpact. Harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu yang disebut total submission. Dan itu berat. Karena Bapak Ibu cuma punya waktu yang singkat seumur hidup kita untuk menata gimana caranya supaya kita semakin lama semakin seperti Kristus. Dan itu tidak ringan. Karena kita harus mengalami yang namanya di Alkitab disebut sebagai penderitaan. Oke lanjut ya. Karena ini nanti kira-kira kita pulang jam 12. Next. Enggak sampai. Next. Nah ini saya kasih contoh 2 hal. Mengenai total submission. Yang pertama mengenai Abraham dan Melkisedek. Nah ini banyak dibahas nih. Melkisedek itu sopo sakjane gitu. Nah sekarang saya bahas. Walaupun tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Abraham dan Melkisedek. Kita baca di kitab Kejadian 14 ayat 18 dan 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya ketemu si Pastor Vanito. Padahal nang kene wis ono lho sampean niku. Dibaca di sini rame-rame ya. Mulai dari ayat ini sampai ayat ini. Sampai ayat ini. Kita semuanya dibaca. 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya,
Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saya mesti bercerita dulu konteksnya gimana. Kenapa tiba-tiba yang namanya Melkisedek ini datang. Nah, pada saat itu Abraham baru saja memenangkan pertempuran dengan raja dan seluruh sekutunya. Ada 4 raja yang bersekutu dengan raja yang jadi musuhnya Abraham. Mengapa Abraham bertengkar dengan raja itu? Karena raja itu menawan Lot dan seluruh kaum keluarganya. Seluruh hartanya Lot diambil sama Raja Kedorlaomer namanya. Itu raja di daerah barat itu ya. Nah, raja ini saking jahatnya ketika dia datang menyerang di tempat tinggalnya Lot yaitu Sodom. Maka semua hartanya diambil. Mereka jadi nggak punya apa-apa. Nah, masalahnya Bapak Ibu, Sodom itu bukan kota yang tidak ada rajanya. Sodom itu punya raja namanya Raja Salem. Raja Sodom, bukan Raja Salem ya. Raja Sodom itu memiliki 5 raja pengikut. Jadi bolone ono wong 5 raja. Ada 5 orang raja yang menjadi teman dari Raja Sodom. Tapi kalah sama Kedorlaomer yang hanya memiliki 4 orang raja pengikut. Ketika Abraham mendengar bahwa keponakannya Lot ditawan sama Kedorlaomer, maka dia mengumpulkan seluruh budaknya. Ini hebatnya Tuhannya Abraham. Dia mengumpulkan seluruh budaknya dan terkumpul 318 orang. Jumlah yang cukup sedikit bagi sebuah peperangan pada zaman itu. Tapi dia kumpulkan dan dia mulai dikasih hikmat sama Tuhan untuk berperang dengan strategi. Dan singkat cerita ya, saya nggak usah cerita gimana proses perangnya. Singkat cerita, Abraham memenangkan pertempuran melawan Kedorlaomer. Maka seluruh harta yang tadi dirampas sama Kedorlaomer diambil. Nah, masalahnya kita tahu. Ketika Abraham memenangkan pertempuran itu, Raja Sodom melihat, wih hebat banget. Kami yang 5 orang raja dan seluruh pasukan kami gak bisa mengalahkan Kedorlaomer. Tapi Abraham ini luar biasa. Artinya pada saat itu Raja Sodom itu waktu itu tahu bahwa sebenarnya dari hitung-hitungan si Abraham ini kalah harusnya lawan Kedorlaomer. Tapi kenapa dia bisa menang? Makanya dia kepingin ketemulah sama si Abraham. Nah, yang luar biasa ini Bapak Ibu. Yang namanya Melkisedek ini tidak pernah diceritakan dimanapun, di kitab manapun. Di kitab kejadian sebelumnya nggak ada cerita tentang Melkisedek. Melkisedek itu di dalam Alkitab hanya diceritakan 3 kitab. Yang pertama di kitab Kejadian ini yang kita baca. Yang kedua hanya disebutkan di 1 pasal di kitab Mazmur. Dan yang terakhir disebutkan di kitab Ibrani. Selesai. Cuman itu. Jadi ceritanya di Alkitab nyaris kita tidak bisa menggambarkan siapakah Melkisedek ini. Tetapi yang luar biasa yang barusan kita baca. Raja yang disebut Melkisedek, yang disebut Raja Salem. Ini tiba-tiba ketika si Abraham bisa memenangkan pertempuran, dia datang kepada Abraham. Nah, ini uniknya. Kata Melkisedek sendiri berarti ya, Melki itu malak, itu artinya adalah raja. Dan sedek itu adalah kebenaran, sadik kebenaran. Artinya itu dalam bahasa Ibrani gitu, Melkisedek, raja kebenaran. Tapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ, nih perhatikan. Dia raja kebenaran, jadi diperkenalkan si Melkisedek ini. Dia raja kebenaran, dia juga Raja Salem. Salem itu sama dengan kata shalom. Artinya adalah damai sejahtera. Jadi dia raja kebenaran, tapi dia raja yang membawa damai. Artinya dia bukan raja yang suka perang. Makanya kenapa tidak kita temukan banyak di Perjanjian Lama. Nah, yang luar biasa membawa roti dan anggur. Kan harusnya penjelasannya namanya raja ya, paling enggak bawa pedang lah atau bawa tombak lah. Tapi Alkitab menjelaskan di dalam kitab Kejadian dia membawa roti dan anggur. Dan yang lebih mengejutkan adalah ketika dikatakan di Alkitab, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Artinya ini bukan raja biasa. Bukan sama seperti raja-raja yang lain. Di dalam dirinya ada raja. Di dalam dirinya juga ada imam. Nah, perhatikan baik-baik di sini bagian ini Bapak Ibu. Artinya Raja Salem ini bukan raja yang sama yang dimiliki oleh dunia. Terus berarti ini rajanya datang dari mana? Alkitab tidak mengatakan.
Yang pasti pernah ada cerita, ada seorang namanya Melkisedek. Gak perlu diceritakan, asal orang tahu bahwa dia adalah raja yang luar biasa. Nah, ayat selanjutnya menceritakan, apa yang dilakukan oleh Melkisedek? Ia memberkati Abraham. Mengapa dia bisa memberkati? Karena dia seorang imam. Maka dia bisa memberkati Abraham. Katanya, coba kita lihat doanya apa? Doanya Melkisedek. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi bukan dia mengucapkan selamat karena dia menang perang. No. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah. Jadi dia tahu bahwa kekuatannya Abraham itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Pencipta langit dan bumi. Kemudian dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Itu luar biasa, Pak. Dia tidak berkata, Abraham kamu hebat, kamu jago strategi. Kamu bukan seorang raja, kamu bukan seorang yang pantas untuk melakukan pertempuran. Tapi kamu menang, strategimu hebat. No, yang dilakukan oleh Melkisedek adalah Allah telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang dilakukan Abraham setelah itu adalah ini yang dahsyat. Lalu Abraham memberikan kepadanya berapa? 1/10 dari semuanya. Inilah alasan mengapa gereja kita sampai sekarang menerapkan perpuluhan. Orang tidak tahu, dipikir perpuluhan itu adalah aturan Taurat. Ini muncul sebelum Tauratnya Musa. Karena Musa hidup setelah masa Abraham. Artinya Bapak Ibu, 1/10% itu bukan bicara duitnya. Tapi bicara submission kita kepada orang, kepada pribadi yang menjadi raja dan dia juga menjadi imam. Itulah sebabnya gereja ini mengajarkan perpuluhan kepada Bapak Ibu. Karena kita mau Bapak Ibu itu bukan hanya menjadi anggota gereja City Blessing. Tapi yang jauh lebih penting adalah Bapak Ibu memiliki submission kepada Allah yang Maha Tinggi dengan luar biasa. Jadi kalau orang mempermasalahkan, oh perpuluhan Taurat di perjanjian baru nggak ada. Tolong perhatikan ayat ini karena ayat ini muncul sebelum Taurat. Gitu. Jadi ini bicara submission Pak, Bu. Abraham ketika melihat Melkisedek, dia adalah utusan dari Allah yang Maha Tinggi, kira-kira seperti itu ya. Raja Salem, kemudian membawa roti dan anggur. Kalau kita sekarang sebagai umat perjanjian baru, kita akan tahu mengapa Raja Salem ini membawa roti dan anggur. Itu adalah penggambaran, personifikasi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ayat ini sangat mesianik sekali. Atau ayat ini kira-kira seperti ini. Sebenarnya harusnya orang Israel harusnya sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu adalah pribadi di mana mereka harus submit. Tapi sayangnya orang Israel nggak tahu ini. Mereka dipikir bawa roti anggur ya bawa roti anggur beneran gitu. Kemudian mereka tidak memperhatikan bahwa dia adalah Melkisedek, namanya ada artinya raja. Padahal orang Yahudi biasanya teliti. Tapi gara-gara mereka ingin menolak Yesus. Ayat ini nggak bicara mengenai mesianik atau bicara mengenai Al-Masih, mengenai Yesus Kristus. Enggak, mereka menolak. Mereka bilang katanya ini yang namanya Melkisedek itu berasal dari keturunan Shem. Itu aja. Tapi tidak dikasih penjelasan apa-apa. Nah kita orang Kristen jadi tahu mengapa dia bawa roti dan anggur. Ini adalah personifikasi dari Tuhan Yesus. Artinya pada saat itu Abraham memiliki total submission yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Walaupun secara pribadi nama Yesus belum dia kenal. Tapi submissionnya, jiwanya sudah muncul di sini. Artinya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Seberapa hebat Bapak Ibu. Seberapa kaya saudara. Seberapa luar biasa kita. Seberapa pinter kita. Tidak akan efektif kehidupan kita kalau kita tidak melakukan total submission kepada Tuhan Yesus. Intinya di seperti itu.
Jadi ketika Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di gereja Surabaya City Blessing, total submission kita kepada Tuhan Yesus semakin lama harus semakin muncul. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu raja lagi yang namanya Raja Sodom. Naik nih. Raja Sodom. Raja Sodom itu ayatnya di sini, Abraham dan Raja Sodom, ya. Di Kejadian itu lanjutannya, Kejadian 14 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi ketika Abraham sudah berhasil memenangkan perang, yang pertama menghadap adalah Melkisedek dulu, ketemu sama Abraham. Kemudian Alkitab bercerita yang kedua, ini enggak kebetulan Bapak Ibu, ini bagian dari ayat itu yang luar biasa. Si Raja Sodom ini kemudian berkata kepada Abraham, apa yang dikatakan? Berikanlah kepadaku orang-orang itu yang ditawan tadi itu, kasih aku. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Dia mengira Abraham itu berperang sama seperti dia berperang. Seperti Raja Sodom berperang. Hanya untuk mendapatkan tawanan, daerah jajahan, dan seluruh harta. Abraham berperang kan untuk membebaskan keponakannya si Lot yang ditawan sama Kedorlaomer. Jadi dia tidak membutuhkan harta-harta ini. Nanti tugas Bapak Ibu di rumah adalah membaca lanjutan ayat ini ya. Benar-benar dibaca. Supaya Bapak Ibu tahu bagaimana hatinya Abraham. Kira-kira Abraham itu gini, aku tidak mau duitmu. Aku tidak mau duit itu yang aku rampas. Enggak, ambil semuanya. Kira-kira seperti itu. Tapi Bapak Ibu lihat. Raja Sodom, raja nih, pemimpin. Ternyata memiliki jiwa seperti ini. Yang menang perang Abraham. Yang minta tawanan, yang minta hasilnya Raja Sodom. Ini kurang ajar bener raja ini. Begitu perang dia kalah, begitu yang memenangkan si Abraham, jaluk jatah. Raja Sodom ini adalah gambaran para pemimpin di dunia, termasuk pemimpin rohani, yang memanfaatkan jemaat, siapapun juga untuk keuntungannya dia. Saudara, kami tim pengembalaan itu suka rapat di belakang ini. Saya buka salah satu rapatnya. Kita kadang-kadang membahas beberapa hal termasuk ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan keuangan di masa-masa seperti ini. Saudara jangan mengira Bapak Ibu ya, ketika kita mengegulkan yang namanya janji iman, kita itu rapatnya cuma sekali, bolak-balik itu. Harus kemudian nanya, memastikan dulu. Kita memastikan bahwa Bapak Ibu enggak masalah gitu loh dengan itu. Jangan sampai memberatkan. Nih saya kasih bocoran nih, Pak Surfani yang paling sayang sama Bapak Ibu. Dia selalu bilang, jangan Pak Surhari, kasihan jemaat. Itu seperti itu. Hatinya Pak Surfani sudah kayak gitu loh Pak. Artinya saya mau kasih tahu. Kita berusaha untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Karena memang di dalam dunia rohani ada pemimpin yang enggak benar. Termasuk Raja Sodom ini. Tapi yang luar biasa adalah Abraham tidak pernah memusuhi Raja Sodom. Enggak pernah. Dia cuma bilang ambil semuanya hartanya. Di sini saya mau bilang Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu punya pemimpin. Ya dalam hal ini pemimpin rohani ini. Ngeselin. Saudara enggak berhak untuk memusuhi dia. Enggak sama sekali enggak. Karena untuk menjadi pemimpin Raja Sodom ini memang sama Tuhan ditetapkan jadi raja. Supaya jadi dia menjadi contoh buat kita semuanya. Ternyata ada raja yang hatinya bengkok. Nah artinya kita jangan pernah bermusuhan dengan mereka Bapak Ibu. Nah ini bukan hanya bicara masalah pemimpin rohani. Tapi dengar baik-baik anak-anak di sini ya. Kalau kita masih punya orang tua, masih punya papa mama. Saudara harus belajar submission sama mereka juga. Mau papa mama itu jahatnya seperti apa, perlakuannya kepada kita seperti apa, saudara tidak berhak memusuhi dia. Saudara belajar bukan hanya belajar mengampuni, tapi submission, taat. Papa mamamu itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan anak-anak ya. Jadi perhatikan baik-baik bagian-bagian yang penting seperti ini. Kalau saudara waktu-waktu ini punya hubungan yang buruk dengan saudara-saudara kita, kakak, adik dan lain sebagainya, segera bereskan. Jangan dibiarkan itu berlama-lama. Apalagi kalau kita punya masalah sama papa mama kita. Saudara cepat bereskan. Itu. Karena ini bicara total submission, bicara submission.
Jadi artinya mereka itu menjadi ayah kita, menjadi orang tua kita. Itu enggak kebetulan memang karena Tuhan izinkan mereka itu ada. Jadi seperti apapun mereka, walaupun kadang-kadang mereka kata-katanya kadang-kadang mama papa kita itu kadang-kadang kata-katanya akan menyakitkan hati. Tapi kita enggak boleh sama sekali memusuhi mereka. Teladan di sini luar biasa. Abraham itu dia enggak memusuhi, ya udah ambil Pak. Ambil Pak Sodom, Pak Raja Sodom, ambil semuanya. Loh kan Eman yang menang yang perang Abraham kan dia perang itu enggak sederhana loh Bapak Ibu, ngelatih, beli alat-alatnya, beli ini apa pedang dan lain sebagainya, perlengkapannya kan mahal. Tapi Abraham sama sekali enggak ngambil. Dan yang luar biasa kalau Bapak Ibu baca, satu benang pun aku enggak mau ngambil dari harta ini. Keren banget. Belajar dari Abraham karena Abraham itu adalah bapak kita semuanya, bapaknya orang Israel, bapaknya orang percaya. Oleh karena itulah Tuhan ketika milih Abraham, maka Abraham ini adalah orang yang luar biasa, disebut bapak orang beriman. Karena keputusan-keputusannya itu berdasarkan submissionnya dia kepada Tuhan. Itulah yang sedang kita pelajari sekarang ini. Nah, next ada gambar di sini Bapak Ibu untuk menyederhanakan cara berpikir kita tentang submission. Saya berusaha untuk merangkum dari apa yang kita bicarakan tadi. Ada dua tipe pemimpin. Ya, sekali lagi saya bicara pemimpin bukan hanya bicara pemimpin rohani, tapi juga orang tua. Ada dua tipe pemimpin. Ada yang namanya Raja Salem, yang kita kenal dengan nama Melkisedek, dan ada yang namanya Raja Sodom. Bedanya mereka apa dari yang dua hal tadi yang saya jelaskan tadi? Bedanya di sini Bapak Ibu. Raja Salem ini sudah tidak ingin lagi dipuji, apalagi dapat uang, dapat kenyamanan dari hasilnya Abraham, enggak. Dia sudah belajar melepaskan diri dari segala miliknya. Itulah sebabnya dia mendapatkan jabatan imam Allah yang maha tinggi. Dia sudah melepaskan itu karena imam itu enggak boleh rakus sama duit. Itu Raja Salem. Sementara ada juga raja. Namanya Raja Sodom. Dia masih ingin dihargai. Walaupun dia dulu pernah kalah perang. Tapi sekarang ketika Abraham mengalahkan musuhnya. Maka dia berusaha mengambil semua rampasan itu untuk apa? Untuk ketika dia pulang ke tanah airnya dia bisa bangga. Ini aku pulang dengan kemenanganku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Hidup yang ingin dihargai oleh orang lain. Belum pernah belajar untuk melepaskan dari segala milik. Akan berpotensi untuk masuk memiliki jiwa seperti Raja Sodom. Kita bisa lihat ya. Orang yang memiliki jiwa Raja Salem atau seperti Melkisedek itu ya, dia akan submit tanpa ada banyak pertanyaan. Saya ngasih kata-katanya ini. Dia pasti akan submit. Walau dia tidak punya banyak duit. Walau dia disakiti hatinya. Walau terlihat seolah-olah dia gak cakap. Walau dia gak peduli. Yang penting dia tetap submit. Itu adalah orang yang memiliki jiwa seperti Raja Salem. Sementara orang yang tidak mungkin bisa submit. Nih, tidak mungkin bisa submit. Kelihatannya aja submit tapi padahal dia gak submit. Seperti Raja Sodom. Submitnya itu ada kata-kata kalau. Ya bisa bedain ya. Satunya walau, satunya kalau. Saya akan submit kalau ada duitnya. Saya akan submit kalau kamu benar. Saya akan submit kalau kamu itu memang ya. Kalau bahasa Jawa ini enggak ada bahasa Indonesia, saya mohon maaf ya. Prejengan. Ada yang tahu prejengan? Walaupun prejengannya enggak model pemimpin. Tapi kalau prejengannya model pemimpin, mau saya submit. Ayo ada yang bisa tahu, tolong saya dikasih tahu prejengan itu apa. Saya akan submit kalau dia juga baik sama saya. Orang seperti ini tidak akan bisa submit. Tidak mungkin bisa submit. Maka kesubmitan kita, ketertundukan kita, ketaatan kita harus menggunakan kata walau. Gak peduli apapun. Itu namanya submit, total submission. Nah,
Sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Secara rohani ketika Bapak Ibu tertanam kepada gereja ini, gereja Surabaya City Blessing ini, ya, saya sangat-sangat diberkati dengan pengalaman gereja kita yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sedikit saya boleh cerita, gereja kita pernah ada dalam kondisi gonjang-ganjing, sepeninggal Pastor Sam, kami bingung, Pastor Fani bingung, saya bingung, pokoknya Blessing Center semuanya bingung. Cuman nggak ngomong sama Bapak Ibu gitu ya. Kita cuman bisa di situ cuman akhirnya nangis doa, ya sudah kita seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Sekarang ini justru kami melihat penyertaan Tuhan sempurna. Ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak, tapi kita mau belajar submit, Tuhan sudah menetapkan gereja ini untuk kita jadi berkat buat jemaat. Terus pastor. Kita saling menyemangati seperti itu. Jangan ada yang mundur, terus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapak Ibu. Nah artinya gereja ini ada bukan karena saya, Pastor Fani, Pastor Joshua atau seluruh tim Blessing Center itu orang hebat-hebat, apalagi tim pujian penyembahan kan alat musiknya hebat. No. Karena di sini Tuhan bertata atas gerejanya di sini. Kami yakin itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diizinkan untuk ada di tempat ini, jemaat di tempat ini, Bapak Ibu itu sebenarnya adalah jemaatnya Tuhan. Bukan jemaatnya gereja Surabaya City Blessing ya. Bapak Ibu itu jemaatnya Tuhan yang beribadah di gereja Surabaya City Blessing. Oleh karena itulah Bapak Ibu submit sama Tuhan, oke. Boleh. Yes, dan memang harus. Tapi juga belajar submit sama gereja kita. Karena Bapak Ibu ditempatkan di sini, itu. Itu yang penting. Next, bagian terakhir. Cepet ya waktunya ya. Apa saya ngomong terlalu panjang? Oke, Bapak Ibu. Ini saya bicara khusus kepada para pemimpin. Termasuk bicara sama diri saya sendiri, para pemimpin sel, pemimpin pujian, pemimpin penyembahan, pemimpin musik dan lain sebagainya. Ayat ini bicara luar biasa. Di Ibrani 18 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bertanggung jawab dan berjaga-jaga atas seluruh jiwa di tempat ini. Itu baru pemimpin yang benar. Oleh karena itu saya encourage kepada Bapak Ibu semua. Para pemimpin sel, pemimpin pujian, seluruh pemimpin departemen dan yang lain sebagainya. Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu miliki, submit. Submitnya gimana? Submit dengan cara seperti ini nih. Submit kita kepada Tuhan. Berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa yang dipercayakan kepada Bapak Ibu semua. Termasuk Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, sebagai papa, mama. Submit dengan cara bertanggung jawab dan berjaga-jaga atas jiwa anak-anakmu dan seluruh isi rumahmu. Submitnya di situ. Kita semuanya di sini sama-sama submit. Jangan pernah berpikir bahwa kami ini, saya, Pastor Fani, Pastor Joshua jadi kaisar di sini. Enggak ada kaisar di sini. Kami pun belajar submit. Semuanya yuk kita belajar submit. Karena begini Bapak Ibu. Submit itu, kalau tadi dari kisah yang kita dengar dari Abraham itu. Submit itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman seperti Abraham. Tidak bisa seseorang atau sebuah gereja itu hanya pinter di doktrin, tidak punya submit. Apa yang terjadi? Maka dia akan hajar doktrin-doktrin yang lain seolah doktrinnya dia paling benar. Atau kita merasa punya duit, merasa punya kekayaan. Ya, akhirnya kita akan merasa bahwa orang di bawah kita yang lebih lemah itu, ya adalah orang-orang yang disalah-salahin. Ya mereka salah sih, karena kurang beriman lah dan lain sebagainya. Di tempat ini, semuanya sama-sama belajar submit Pak. Itu. Pemimpin-pemimpin di tempat ini, kalau mau kita, jemaat kita submit, kalau mau orang-orang yang dipercayakan kepada kita submit kita lebih dulu. Bertanggung jawab, berjaga-jaga atas jiwa-jiwa mereka. Dan yang luar biasa di sini ya,
Kita lakukan itu bukan dengan persungutan. Bukan dengan kita, aduh susahnya mengelola jemaat. Aduh susahnya kita itu orang satu ini. Aduh susahnya ini dia gak bisa datang. No. Kita lakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Kalau kita melakukan dengan keluh kesah gak bawa keuntungan apa-apa. Tapi kalau kita lakukan dengan sabit, percayalah. Tuhan akan memberikan kemenangan dan penyertaan yang luar biasa kepada setiap Bapak Ibu semua. Jadi penundukan diri kita sebenarnya tidak kepada pribadi orang-orang itu. Penundukan diri kita sebenarnya adalah kepada Allah. Yang sama seperti Abraham itu tadi. Penundukan dia kepada Melkisedek itu adalah sebenarnya penggambaran bahwa dia tunduk kepada Allah. Elohim Yahweh yang saat itu belum dikenal pribadinya dengan nama Yahweh. Dikenal dengan nama El Shaddai. Kemudian El Roy juga. Artinya di sini Bapak Ibu, saya minta tolong pemain musik. Artinya di sini Bapak Ibu. Setiap kita, setiap pribadi di tempat ini. Kalau saudara pernah mengalami penyertaan Tuhan. Belajar untuk semakin hari, semakin submit sama Tuhan. Karena penyertaan itu bukan hanya Bapak Ibu alami 1-2 kali. No, akan Bapak Ibu alami semakin hari, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Jangan pernah submit kalau ada kata kalau. Saya mau submit kalau. Tapi submitlah walau ngalami apapun. Satu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang saya mau belajar dari Bapak Ibu semuanya di sini. Bapak Ibu ada beberapa orang yang setia luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah putus setia itu kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin.